Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Triandi Putra dari Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal terkait pembelajaran Agenda 1, khususnya mengenai manajemen konflik dan tahapan analisis isu kontemporer yang saya pelajari melalui kegiatan MOOC dan pembelajaran Zoom bersama pemateri. Selama mengikuti pembelajaran Agenda 1, saya memperoleh pengalaman bahwa seorang ASN dituntut mampu berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Pembelajaran ini menekankan bahwa perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan setiap ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dalam modul, dijelaskan bahwa ASN memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, ASN harus mampu memahami dan menganalisis berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Dalam pembelajaran yang saya ikuti, konflik dipahami sebagai suatu kondisi yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, persepsi, maupun cara pandang antar individu atau kelompok. Konflik tidak selalu berdampak negatif apabila dapat dikelola dengan baik. Manajemen konflik merupakan proses untuk mengelola konflik secara konstruktif agar menghasilkan solusi yang tepat dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan baik organisasi maupun masyarakat. Dalam konteks ASN, kemampuan mengelola konflik sangat penting karena ASN bekerja dalam lingkungan yang melibatkan banyak kepentingan masyarakat. Pembelajaran juga menekankan bahwa ASN harus memiliki kecerdasan emosional dan kemampuan sosial agar dapat mengelola konflik secara efektif, seperti mampu memahami emosi diri sendiri, memahami emosi orang lain, serta membangun komunikasi dan kerjasama yang baik. Berdasarkan modul, terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis isu kontemporer, yaitu 1. Memahami isu kritis. Tahap pertama adalah memahami isu yang berkembang di masyarakat. Isu kontemporer merupakan fenomena yang sedang terjadi dan memiliki dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh isu strategis kontemporer antara lain ada korupsi, narkoba, radikalisme, cybercrime, pencucian uang, dan ada juga proxy war. Dalam tahap ini, ASN harus mampu mengidentifikasi masalah yang memiliki dampak luas terhadap pelayanan publik dan juga kinerja pemerintah. Kedua, teknik tapisan isu. Tahapan berikutnya adalah melakukan penyaringan isu untuk menentukan isu mana yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan. Dalam proses ini, diperlukan kemampuan berpikir kritis agar ASN dapat menentukan prioritas permasalahan berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan relevansinya terhadap organisasi. Yang ketiga adalah teknik analisis isu. Setelah isu dipilih, ASN perlu melakukan analisis mendalam untuk mengetahui akar permasalahan, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkan. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan solusi yang tepat dan efektif dalam penyelesaian masalah. Yang keempat adalah analisis kesenjangan atau gap analysis. Tahap terakhir adalah membandingkan kondisi yang terjadi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Dengan melakukan analisis kesenjangan, ASN dapat menentukan strategi yang tepat untuk memperbaiki permasalahan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa kemampuan menganalisis isu dan mengelola konflik sangat penting bagi ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. ASN tidak hanya dituntut untuk menjalankan aturan, tetapi juga harus mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pembelajaran ini juga meningkatkan kesadaran saya untuk terus mengembangkan kompetensi, berpikir kritis, serta menjaga integritas sebagai bentuk implementasi nilai bela negara dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas saya sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.